Selamat datang di channel ini. Di bawah sanksi Barat, pengembangan banyak perusahaan kendaraan listrik Tiongkok telah sangat terhambat. Namun, mereka juga terus mencari cara keluar baru. Baru-baru ini, Thailand telah menyetujui pemasok baterai Tiongkok, Wanda, untuk berinvestasi sebesar 1,5 miliar dolar AS guna membangun pabrik baterai kendaraan listrik super. Pabrik ini akan menjadi basis produksi baterai tingkat sel terbesar di Thailand. Sejauh yang saya tahu, ini adalah pabrik sel baterai lithium-ion yang mengintegrasikan produksi, penelitian, dan pengembangan dengan luas total sekitar 75 hektar. Pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 50.000 baterai. Kita dapat melihat bahwa meskipun Barat telah menekan industri kendaraan listrik Tiongkok, mereka kini mulai meningkatkan upaya untuk menatap pasar kendaraan listrik di Asia Tenggara. Dalam video hari ini, kami akan menjelaskan signifikansi di balik pembangunan pabrik baterai super Tiongkok di Thailand serta rencana Tiongkok untuk menguasai pasar kendaraan listrik di kawasan tersebut. Jika Anda menyukai konten video kami, silakan klik untuk berlangganan saluran YouTube kami agar Anda dapat menerima semua konten video terbaru. Sekarang, mari kita masuk ke topik hari ini. Berdasarkan data, Tiongkok telah menjadi produsen dan eksportir kendaraan listrik terbesar di dunia. Kendaraan listrik dari Tiongkok semakin disukai oleh konsumen di Eropa, Asia, Amerika Utara, dan berbagai negara lainnya. Sejauh yang saya tahu, penjualan global kendaraan energi baru diperkirakan akan mencapai 18,23 juta unit pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, penjualan kendaraan energi baru di Tiongkok mencapai 12,86 juta unit, dengan peningkatan tahunan sebesar 35,5%. Pangsa pasar kendaraan energi baru Tiongkok juga meningkat dari 65% pada tahun 2023 menjadi 71% tahun lalu. Data ini menunjukkan bahwa banyak negara memiliki permintaan besar terhadap kendaraan energi baru buatan Tiongkok. Tentu saja, ini juga merupakan pengakuan besar terhadap manufaktur dan teknologi Tiongkok. Namun, menurut para ahli Eropa, jumlah kendaraan listrik murni di dunia akan tumbuh pesat pada tahun 2040. Diperkirakan kendaraan listrik murni akan mencakup lebih dari 60% dari total pasar mobil baru global. Dengan momentum ini, Tiongkok akan segera menjadi pemimpin global dalam industri energi baru. Namun, apakah negara-negara Barat akan membiarkan Tiongkok berkembang pesat di bidang energi baru? Tentu saja tidak. Sejauh yang saya tahu, di bidang kendaraan energi baru, Eropa dan Amerika Serikat terus menjatuhkan sanksi dan menekan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Pada tahun 2024, Komisi Eropa menyelesaikan penyelidikan anti-subsidi terhadap kendaraan listrik Tiongkok. Hasilnya menunjukkan bahwa rantai nilai kendaraan listrik Tiongkok mendapat keuntungan dari subsidi yang tidak adil, yang dianggap mengancam ekonomi produsen kendaraan listrik di Uni Eropa. Sebagai tindak lanjut, Uni Eropa memutuskan untuk mengenakan bea anti-subsidi pada kendaraan listrik yang diimpor dari Tiongkok selama 5 tahun. Menurut data survei, di antara 3 produsen mobil Tiongkok yang menjadi sampel dalam penyelidikan Uni Eropa, mobil Jepang akan dikenakan bea anti-subsidi sebesar 18,8%. Produsen mobil Tiongkok lainnya yang bekerja sama dalam penyelidikan tetapi tidak termasuk dalam sampel akan dikenakan bea sebesar 20,7%. Produsen mobil Tiongkok yang tidak bekerja sama dengan penyelidikan akan dikenakan tarif lebih tinggi. Selain Uni Eropa, Turki juga mengambil langkah serupa. Pada Juni 2024, keputusan Presiden Turki menyatakan bahwa negara tersebut akan mengenakan tarif tambahan sebesar 40% pada mobil impor dari Tiongkok, dengan tarif minimal 7.000 dolar AS per mobil. Tujuan dari kenaikan tarif ini adalah untuk meningkatkan pangsa pasar kendaraan dalam negeri serta mengurangi defisit neraca perdagangan. Perlu dicatat bahwa ini bukan kali pertama Turki mengenakan tarif pada mobil Tiongkok. Pada tahun 2023, Turki juga telah mengenakan tarif tambahan sebesar 40% pada kendaraan listrik dari Tiongkok, sehingga total tarif menjadi 50%. Kebijakan ini secara langsung menempatkan banyak perusahaan mobil Tiongkok dalam situasi sulit. Tentu saja, sebagai pesaing lama Tiongkok, Amerika Serikat tidak akan melewatkan kesempatan untuk menekan negara tersebut. Pada September 2024, pemerintah AS mengeluarkan pernyataan bahwa tarif kendaraan listrik buatan Tiongkok akan dinaikkan menjadi 100%. Selain itu, mulai tahun 2024, kendaraan listrik yang dijual di Amerika Serikat tidak boleh menggunakan bahan baterai dari Tiongkok. Dengan kebijakan ini, Amerika Serikat berupaya membatasi dominasi Tiongkok di pasar kendaraan energi baru global. Namun, menghadapi tekanan dan sanksi dari Barat,
Banyak perusahaan kendaraan listrik Tiongkok juga mulai mencari peluang baru untuk terus berkembang di pasar internasional. Pada bulan Juli 2024, sebuah perusahaan kendaraan listrik Tiongkok menginvestasikan 2 miliar dolar AS untuk melaksanakan proyek baterai energi baru di Malaysia. Proyek ini terutama akan memproduksi baterai listrik dan baterai penyimpanan energi, dengan jadwal produksi yang direncanakan dimulai pada akhir tahun 2025. Menurut rencana, kapasitas produksi tahunan proyek ini diharapkan mencapai beberapa ribu megawatt jam. Pada saat yang sama, CATL, produsen sel baterai terbesar di dunia asal Tiongkok, mengumumkan kerjasamanya dengan Indonesia. Perusahaan ini akan menginvestasikan 1,2 miliar dolar AS untuk membangun pabrik baterai berkapasitas 15 gigawatt di Jawa Barat, Indonesia. Pabrik ini diperkirakan akan resmi beroperasi secara komersial pada tahun 2027. Pemerintah Indonesia sendiri telah berkomitmen untuk memanfaatkan produksi nikel yang sangat besar di negara ini guna menarik investor asing ke industri kendaraan listrik. Tujuannya adalah untuk mendorong pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia. Sejauh yang saya tahu, pabrik pembuatan sel baterai ini akan menggunakan teknologi dan peralatan paling canggih untuk memastikan kualitas dan efisiensi produk yang tinggi. Setelah selesai, pabrik ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia dalam rantai pasokan baterai global serta menciptakan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Semua langkah yang diambil oleh Tiongkok ini menunjukkan bahwa mereka siap menjadikan Asia Tenggara sebagai jalur utama ekspansi dalam industri kendaraan listrik global. Yang menarik, pada tahun 2025, Tiongkok juga mencapai kesepakatan penting lainnya, yaitu investasi sebesar 1,5 miliar dolar AS untuk membangun basis produksi sel baterai terbesar di Thailand. Sejauh yang saya tahu, Thailand adalah negara pertama di Asia Tenggara yang memperkenalkan kebijakan pengembangan kendaraan listrik. Berdasarkan kebijakan 330 yang dikeluarkan Thailand, pada tahun 2025, penjualan kendaraan listrik di Thailand diperkirakan mencapai 225.000 unit. Pada tahun 2030, jumlahnya diperkirakan meningkat hingga 725.000 unit, mencakup 30% dari total produksi mobil di negara tersebut. Pada tahun 2035, Thailand menargetkan elektrifikasi penuh, 100%, kendaraan yang diproduksi di dalam negeri. Untuk mendorong pengembangan industri kendaraan listrik, pemerintah Thailand telah memberikan berbagai insentif, termasuk pengurangan pajak konsumsi untuk kendaraan listrik murni dari 8% menjadi 2%. Subsidi antara 70.000 hingga 150.000 baht untuk kendaraan listrik guna menarik lebih banyak investasi. Kebijakan pajak preferensial, seperti pembebasan pajak penghasilan perusahaan, tarif impor untuk mesin dan bahan baku, serta dukungan keuangan bagi investor. Investasi dalam infrastruktur dan pengembangan SDM, termasuk peningkatan pembangunan industri tinggi dan pelatihan tenaga ahli. Dukungan kebijakan ini membuat Wanda, perusahaan baterai Tiongkok, berinvestasi dalam pembangunan basis produksi sel baterai terbesar di Thailand. Dengan dukungan dari pemerintah Thailand, proyek ini dapat dijalankan dengan lancar. Selain itu, proyek ini juga dapat menjadi solusi efektif bagi perusahaan Tiongkok untuk menghindari hambatan tarif yang dikenakan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat. Seperti apa pabrik baterai super ini? Menurut informasi yang dikumpulkan, raksasa baterai Wanda telah melakukan banyak diskusi dengan pemerintah Thailand tentang proyek baterai energi baru sejak tahun 2024. Pada Maret 2025, kerjasama tersebut secara resmi diumumkan. Sesuai dengan rencana, proyek ini akan mencakup pembangunan 2 pabrik modern di Provinsi Chonburi untuk memproduksi baterai lithium-ion bagi produsen kendaraan listrik. Keseluruhan proyek ini akan meliputi beberapa aspek utama, termasuk manufaktur baterai, penelitian dan pengembangan, R&D, dalam teknologi baterai energi baru. Total luas proyek konstruksi ini hampir 1.200 hektar, yang akan dibangun dalam 2 tahap. Pembangunan diperkirakan akan selesai dan mulai beroperasi tahun ini. Bersamaan dengan proyek baterai energi baru ini, lebih dari 4.000 lapangan kerja akan diciptakan di Thailand, termasuk lebih dari 900 posisi untuk insinyur dan peneliti lokal. Setelah selesai, pabrik ini diperkirakan memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 50.000 baterai dan akan menjadi basis produksi baterai kendaraan listrik skala besar pertama di Thailand. Perlu dicatat bahwa kedua pabrik baterai ini tidak hanya menargetkan pasar lokal Thailand. Produk-produk yang dihasilkan, mulai dari kendaraan listrik murni, model hybrid plug-in, peralatan penyimpanan energi, hingga berbagai produk energi baru lainnya dan akan dipasok ke pasar Asia Tenggara dan global.
Dapat disimpulkan bahwa ekspansi besar-besaran Tiongkok ke Asia Tenggara tidak hanya bertujuan untuk memperkuat dominasinya di industri kendaraan listrik, tetapi juga untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang diberikan oleh negara-negara Barat. Selain itu, pabrik ini akan mengadopsi teknologi energi bersih terkemuka secara internasional dan akan terhubung langsung ke rantai industri kendaraan listrik Thailand yang sedang berkembang pesat. Saat ini, Thailand telah menarik perusahaan mobil terkenal seperti BYD dan Great Wall untuk membangun pabrik dengan insentif pajak yang menarik. Masuknya Zhen Wanga dalam proyek ini melengkapi puzzle utama dalam industri baterai listrik di Thailand. Selain membangun pabrik baterai, Zhen Wanga juga berencana untuk mengembangkan bisnis daur ulang baterai di Thailand. Ini berarti bahwa mulai dari produksi baterai hingga daur ulang limbah baterai, seluruh siklus hidup baterai akan membentuk lingkaran tertutup di Asia Tenggara. Hal ini sangat penting, mengingat dalam beberapa tahun mendatang, Asia Tenggara akan mulai menghadapi puncak pemusnahan kendaraan listrik. Dengan sistem Chradle-Turbird, langkah ini tidak hanya menyelesaikan masalah lingkungan, tetapi juga mengamankan dominasi industri energi baru Tiongkok di kawasan ini untuk jangka panjang. Keuntungan Tiongkok dari membangun pabrik baterai super di Thailand. Sebelum proyek ini dimulai, pemerintah Thailand telah menawarkan berbagai insentif pajak untuk menarik investasi asing, termasuk pengecualian pajak penghasilan perusahaan selama 8 tahun. Bebas tarif impor untuk mesin dan bahan baku. Kebijakan lain yang dapat memangkas biaya produksi hingga 25% dibandingkan dengan di Tiongkok. Selain itu, lokasi strategis Thailand di kawasan ASEAN menjadikannya pusat perdagangan impor dan ekspor di Asia Tenggara. Pada tahun 2023, total volume perdagangan ekspor dan impor Thailand mencapai 500 miliar dolar AS. Dengan adanya proyek baterai Chotai, produk energi baru Tiongkok akan semakin mudah menyebar ke negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Namun, seperti yang kita ketahui, dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara Eropa dan Amerika telah berupaya menekan industri energi baru Tiongkok guna melemahkan pengaruhnya di pasar global. Sebagai anggota ASEAN, Thailand telah menandatangani berbagai perjanjian perdagangan bebas seperti Perjanjian Investasi Komprehensif ASEAN, ACIA, Perjanjian Perdagangan Bebas Australia-Thailand, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Jepang-Thailand. Perjanjian-perjanjian ini membantu produk baterai Tiongkok menghindari kebijakan anti-dumping yang diterapkan oleh Eropa dan Amerika serta semakin memperluas ruang pasar bagi Tiongkok. Selain itu, pada tahun 2024, Thailand menemukan cadangan litium lebih dari 14,8 juta ton, sebagian besar terletak di Provinsi Phang Nga, Thailand Selatan. Dengan penemuan ini, Thailand diprediksi akan menjadi negara dengan cadangan litium terbesar ketiga di dunia, setelah Bolivia dan Argentina. Karena Thailand secara bertahap menjadi basis produksi kendaraan listrik untuk perusahaan mobil Tiongkok, maka setelah pabrik baterai super ini selesai dibangun, akan terjadi pengurangan biaya produksi hingga 25%, yang akan meningkatkan keuntungan perusahaan Tiongkok secara signifikan. Keuntungan ini kemudian dapat diinvestasikan kembali untuk membangun lebih banyak pabrik di Thailand dan memperluas pangsa pasar serta pengaruh Tiongkok di kawasan. Ledakan pasar kendaraan listrik di Asia Tenggara. Dengan ekspansi pesat pasar kendaraan listrik di Asia Tenggara, diperkirakan akan terjadi ledakan investasi besar-besaran dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini memberikan keunggulan strategis bagi Tiongkok untuk menjadi pemimpin utama dalam industri energi baru di kawasan ini. Sebagai contoh, di Singapura, pasar otomotif selama ini didominasi oleh merek-merek dari Jepang, Eropa, dan Korea. Namun, dengan berkembangnya kendaraan listrik, pola pasar telah berubah secara dramatis. Pabrikan mobil tradisional mulai kehilangan keunggulan teknologi dan citra premium mereka. Loyalitas konsumen terhadap merek-merek konvensional semakin menurun. Teknologi energi baru Tiongkok terus mengalami terobosan signifikan. Tiongkok telah menjadi basis produksi baterai litium terbesar di dunia. Perusahaan-perusahaan seperti CATL dan BYD kini menempati posisi terdepan secara global dalam teknologi baterai. Oleh karena itu, kendaraan listrik asal Tiongkok telah berhasil mendominasi pasar Asia Tenggara, terutama di negara-negara seperti Thailand, Singapura, dan Indonesia. Sebagai contoh, BYD menduduki peringkat pertama dalam penjualan kendaraan listrik di Thailand pada 2023, dengan penjualan mencapai 30.000 unit. Pada kuartal pertama 2024, pangsa pasar BYD di Thailand melonjak hingga 46%. Menurut Counterpoint, sebuah perusahaan riset pasar global, peringkat mobil BYD di Thailand telah melampaui sebagian besar produsen mobil berbahan bakar fosil,
menjadikannya merek kendaraan listrik kedua terbesar setelah pemimpin pasar. Di Singapura, BYD juga berhasil menjadi merek kendaraan listrik terlaris, bahkan melampaui merek-merek mapan dari Jepang, Eropa, dan Korea Selatan. Menurut data global, sebuah perusahaan riset Inggris, pada tahun 2030, proporsi kendaraan listrik murni dalam total penjualan mobil baru di Thailand diperkirakan mencapai 18%. Pada tahun 2035, angka ini diperkirakan meningkat menjadi 27%. Jika Tiongkok terus mempertahankan keunggulannya dalam teknologi dan produksi, maka dominasi Tiongkok dalam industri kendaraan listrik Asia Tenggara akan semakin sulit ditandingi. Kesimpulan, investasi besar-besaran Tiongkok dalam industri baterai di Asia Tenggara adalah strategi untuk menghindari hambatan tarif dari negara-negara barat dan memperkuat dominasinya di pasar kendaraan listrik global. Dengan memanfaatkan Thailand sebagai pusat produksi kendaraan listrik, Tiongkok dapat menekan biaya produksi hingga 25% dan memperluas akses ke pasar ASEAN serta negara-negara lain yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Thailand. Pasar kendaraan listrik di Asia Tenggara, khususnya di Thailand dan Singapura, mengalami pertumbuhan pesat. Merek-merek Tiongkok seperti BYD telah berhasil mendominasi pasar, mengalahkan produsen mobil tradisional. Dengan cadangan litium yang sangat besar, Thailand diprediksi akan menjadi pusat produksi baterai utama, semakin memperkuat posisi industri kendaraan listrik Tiongkok di kawasan. Jika tren ini terus berlanjut, Tiongkok akan menjadi pemimpin global dalam industri kendaraan listrik dan energi baru dalam dekade mendatang. Dampak besar pada pasar mobil dan rantai pasokan otomotif global. Investasi besar-besaran Tiongkok dalam industri kendaraan listrik dan baterai di Asia Tenggara tidak hanya akan mengubah pasar mobil baru di kawasan ini, tetapi juga berpotensi membentuk kembali seluruh rantai pasokan otomotif global. Dalam beberapa tahun terakhir, kita dapat melihat bahwa hubungan antara Thailand dan Tiongkok semakin erat, terutama sejak Perdana Menteri baru Thailand menjabat. Salah satu contoh paling menonjol dari kerjasama ini adalah proyek kereta api super yang dipromosikan bersama oleh Tiongkok dan Thailand. Proyek kereta cepat Thailand-Tiongkok. Menurut rencana proyek, kereta api cepat ini memiliki panjang 609 km dengan kecepatan desain hingga 250 km per jam. Proyek ini terbagi menjadi dua tahap utama, dengan total investasi yang melebihi miliaran dolar. Tahap pertama, menghubungkan Bangkok dengan Nakhon Ratchasima, kota penting di timur laut Thailand. Saat ini, konstruksi telah mencapai 36% penyelesaian. Diharapkan selesai pada tahun 2028. Tahap kedua, lebih luas cakupannya, terutama dalam hal konektivitas regional. Memiliki panjang sekitar 357 km. Thailand berencana meluncurkan tender untuk teknik sipil pada Juni tahun ini. Diharapkan selesai pada 2030 dan mulai beroperasi pada 2031. Penting untuk dicatat bahwa jalur kereta ini akan memanjang dari Nakhon Ratchasima ke Nong Hai, yang hanya dipisahkan oleh Sungai Mekong dari Vientiane, ibu kota Laos. Nong Hai merupakan kota perdagangan perbatasan yang penting, sehingga proyek ini akan semakin memperkuat konektivitas ekonomi di kawasan. Peluang kerjasama lebih besar di masa depan. Dengan kemajuan proyek ini, potensi kerjasama lebih lanjut antara Tiongkok dan Thailand akan semakin terbuka. Infrastruktur transportasi yang semakin maju akan mempercepat perdagangan, investasi, dan arus barang di antara kedua negara. Untuk terus mendapatkan informasi terbaru tentang proyek ini dan perkembangan lainnya, pastikan Anda berlangganan saluran kami dan mengaktifkan notifikasi. Kami akan terus menyajikan konten yang lebih menarik dan informatif untuk Anda. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.